Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Aries ya. Aries deh, reading Aries. Apa kabar Aries? Aries single ya. Kamu lagi apa Aries? Semoga semua Aries diberi kekuatan untuk memeluk rasa damai, memeluk kebahagiaan, mengalir sukacita. Dalam setiap perjalananmu, semoga apapun yang kamu imani, kamu doakan ada di perjalananmu, dan semoga kamu bercahaya bagi orang-orang yang mencintai kamu. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Aries yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. General reading vice versa tidak resonate untuk semua Aries. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description ya. Clarify Aries, okay, jumping. Four of Wands, what's going on? Four of Wands ini kerjasama, bisa tentang bertemu orang yang kamu ingin ketemu ya. Sangat on fire di sini. Bisa ingin ada pertemuan dengan seseorang. Atau memang ada pertemuan di masa depan. Clarify. Oke, ini jumping tadi ya. Saya shuffle lagi. Aries single Sun Moon Rising and Venus 1 sampai 15 Oktober 2024. Clarify please, clarify. Clarify please, clarify. Thank you my sweetheart, darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Aries. Knight of Wands. Oh, oke. Okay. Pengen ketemu sama orang. Yalah, masa ketemu sama angin. Ya orang lah Nona, gue naksirnya sama orang. Masa sama orang-orangan. Oke. Berusaha untuk terkoneksi, terhubung kembali dengan masa lalu. Bukan masalah gue. Nah ini dia. Ya, jadi ada masa lalu ini unfinished business. Kamu koneksinya mungkin berusaha dari media sosial karena dia sudah tidak mau ketemu kamu lagi, atau memang kalian sedang ada konflik, ada huru-hara, keributan, and di sini seperti kamu ingin tetap terhubung, sangat passionate dengan seseorang, sekarang sedang masa jeda. Di sini ada seseorang yang mungkin sedang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ada nilai-nilai kebaikan, morality, kemanusiaan, religius, spirituality sebagai tembok pagar pelindung dia. Oke? Jadi dia punya banyak pagar ini. Kamu dealing dengan seseorang yang mungkin dia merasa bahwa kehidupan itu harus ada batasan, harus ada aturan. Nggak bisa barbarian, itu nggak bisa. Semuanya harus teratur. Ada aturannya, etikanya, moralitasnya. So, saya lebih melihat dia menarik diri, silent treatment, menemukan dirinya kembali, terhubung dengan dirinya kembali, menikmati nafas dia, detak jantung dia, dirinya dia. Oke. Nine of Pentacles di sini. Seorang yang bertelut, bersujud, berdoa. Kenapa begitu? Mungkin chaos ya.
energi kamu sama dia ketika bersama itu terlalu drain ya, terlalu nguras dia. Ada kelelahan mental, so dia butuh tempat untuk mencurahkan rasa dia yang berat itu. Dan satu-satunya pemilik kelegaan, pemilik penyembuhan itu adalah Sang Pencipta. Caranya berdoa, bisa religius, spirituality, bisa dengan bermeditasi. Okay. Six of Pentacles, banyak sekali hal yang terjadi di antara kamu dan dia. Beberapa long distance ya. Beberapa ini karena bertemu bisa melalui dating apps. Okay. Eight of Wands di sini. Keinginan kamu untuk memenuhi apa yang menjadi passion kamu, yaitu memulihkan kembali apapun yang terjadi di masa lalu. Ingin pulih, pokoknya harus pulih. Gimana caranya harus pulih ya? Bentar, kameranya saya benerin dulu. Kayaknya terlalu jauh. Oke. Ini sudah kita dekatkan. Oke. So kamu pengen pulihkan apapun itu yang jadi bagian kamu untuk memulihkan situasi, atau bisa tentang masalah hutang piutang di sini, vice versa. Kamu seperti tidak ingin melepaskan dia. Kamu tetap menunggu karena hubungan ini sudah menabur cukup banyak effort ya, investmentnya udah banyak, effort, love, action, materi di sini, time di sini sudah banyak ya. So kamu mencintai dia dan ini nggak bisa denial tentang apa yang kamu rasain. Two of Wands, dia seperti menunggu, ngasih waktu, slow down, kasih kesempatan dirinya untuk menikmati dirinya, menikmati kesendiriannya, memulihkan dirinya, temukan lagi happiness-nya dia, kedamaian dalam diri dia. Karena setelah bersama dengan kamu, habis ribut itu, huru-hara itu, seperti semuanya pergi sirna, rasa cinta, rasa damai, rasa bahagia seperti berantakan, jadi aur-auran begitu. So dia belajar untuk kembali mengumpulkan serpihan-serpihan dirinya dia. Oke, ini hubungan seperti kanibal atau vampire relationship ya. Bisa kamu yang menguras energi dia, kamu jadikan dia sebagai supply untuk validasi diri kamu, eksistensi diri kamu, oke? Tanpa kamu sadari, oke? Bisa a Knight of Wands di sini, you have a unstable emotion, up down, up down. Bisa karena karaktermu terbentuk karena inner child. Di masa lalu kamu dibentuk dengan keras, dengan kekerasan verbal, kekerasan tindakan, parenting yang toxic di sini membentuk kamu jadi seseorang yang sulit untuk dipahami, complicated karakter. Dan pengetahuan atau knowledge kamu tentang berdamai sama inner child kamu tuh belum sampai di titik itu. Jadi koneksi kamu dengan siapapun sepertinya bermasalah dengan anger management kamu. Bisa vice versa, karena beberapa dealing dengan Sagittarius. Knight of Wands, Page of Wands, Eight of Wands di sini. Ini pengalaman Six of Pentacles, ya. Apa yang kamu rasain? Queen of Cups. Selama ini berpuluh-puluh tahun, Seven of Pentacles, oke? So unstable emotion. Jadi karakter kamu yang sekarang itu terbentuk karena pola parenting yang cukup keras di masa lalu. Ini sangat mempengaruhi kamu dan ya, cepat-cepatlah mengetahui bagaimana memulihkan inner child kamu, ya. Terus bikin dia nyaman, cintai inner child kamu, berdamailah dengan apapun yang terjadi di belakang yang nggak bisa mempengaruhi masa depanmu, karena hari ini adalah masa depanmu, ya. Jadi hiduplah di masa sekarang untuk masa depan. Dia belajar dari banyak hal, seperti perenungan di sini. The Wheel adalah destiny, apa yang sudah terjadi seperti roller coaster. Dia belajar. Di sini kamu even masih berharap agar kalian bisa berteman aja. Yang penting kamu tetap terkoneksi sama dia. Ini ada titik kamu hopeless.
Seharusnya kamu belajar untuk memahami diri kamu. Kenapa semua orang di sini yang datang ke kamu, semuanya meninggalkan kamu karena ada karakter kamu yang sepertinya harus diperdamaikan atau unfinished business yang harus diselesaikan. Ada rasa kecewa di sini, rasa dihianati, rasa ditinggalkan sendiri. Capricorn energy, King of Pentacles di sini. Okay, the Magician. So dia manifest sepertinya berlawanan arah dengan kamu. Kamu merasa kecewa, pikiran kamu sangat frustasi di sini. Silent treatment di sini. Oke, kamu mungkin fokus pada pekerjaanmu, berusaha untuk memaintain pekerjaanmu, ngedistract frustasimu dengan bekerja di sini. Berusaha untuk speak up, ada ketakutan kamu karena kamu merasa kehilangan dia di sini. The Chariot energy beberapa dealing dengan Cancer. Sebagaimana kita ketahui 2025 adalah fase titik di mana energi ilahi itu tercurah di dunia. Jadi fase 2024 ini kan penuaian karma. Jadi habis ada pelajaran kehidupan biasanya ada anugerah. 2025 lebih optimis dengan banyaknya pemulihan yang terjadi di semua, ya, di seluruh dunia ini banyak pemulihan nanti terjadi. Makanya fase-fase orang-orang yang belum menerima karma itu berproses seperti roller coaster, cepat banget itu tertuai gitu apa yang ditabur atau yang di masa lampau. Jadi bergumul dengan apa yang ditabur di sini. So bisa kamu seperti mendapatkan dia adalah pintu di mana kamu merasakan cinta di sini. Tapi ini semua seperti hidden karena banyak situasi yang masa lalu yang kamu akhirnya tidak bisa mendeteksi bagaimana merespon cinta dengan cinta. Tapi di sini kamu merespon caramu mencintai, mentreatment dia dengan sangat mengecewakan di sini karena banyak unfinished business. The Wheel energy juga bisa tentang bagaimana belajar dari kamu ketika mau memulai komitmen, membangun dasar komitmen di sini, bukan dengan membuat seseorang menjadi kecewa atau mentreatment dia dan menimbulkan rasa kecewa. So ada ketakutan kamu di sini ketika kamu mengetahui dia sungguh-sungguh meninggalkan kamu karena secara mental kamu merasa dia adalah bagian dari seseorang, inner child di sini. Inner child kamu sangat addiction dengan dia. See? Okay, let me talk to you. Ini di luar reading jadinya, kita jadi coaching. Bilang sama dirimu, ini kekerasan verbal tindakan, oke? Kamu yang kecil suka diabaikan, ada kekerasan di sana. As a mentality, fisik, juga kasih sayang ya, cinta di sini. Tidak terisi cangkir kamu. Pembentukannya di sini diabaikan. Tower moment. Kamu, the universe di sini mengasihi kamu loh. Dia kasih seseorang yang benar-benar punya kelembutan cinta di sini untuk kamu. So, peluklah inner child kamu. Say thank you sama inner child kamu. Kembali bayangkan kamu di umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ada beberapa 10 tahun nih mengalami kekerasan ucapan di sini. Fisik di sini. Babak belur ya. Jadi dan ini terus menerus terjadi sampai kamu dewasa, umur teenager di sini. 14-15 masih merasakan kekerasan ya. Terutama dari figur ayah di sini, masculine energy. So, bilang sama diri kamu bahwa terima kasih kamu sudah sampai di titik ini. Peluk ya, peluk dengan kedua tangan kamu diri kamu seperti kamu pergi ke kamu yang remaja, terutama yang teenager di sini, masuk 10, 11, 12 tahun, 14 tahun di sini. Ketika kamu merasakan kekerasan dan itu lahirnya dari ayahmu, biasanya ini ayah maskulin ya. Jadi bilang sama kamu bahwa kamu tuh hebat bisa melalui fase yang
keras di masa lalu, fase itu ya, bayangkan kamu pergi ke sana, ingat baju kamu ketika kejadian itu ya, peluk erat-erat ya, rasakan itu, bilang kamu mencintai dia, dia nggak sendiri, kamu bilang dia hebat, dia berhasil untuk survive, terima kasih karena sudah berhasil untuk survive. Itu sambil kamu peluk diri kamu, sambil kamu pergi kamu ke masa itu ya, lihat itu, atau kamu cari foto kamu yang umur segitu di mana kamu mengalami fase itu. Oke? Bilang terima kasih sudah sampai berjuang, bertahan, dan dia nggak sendiri. Kamu janji sama dia bahwa kamu akan melindungi dia, kamu akan mencintai dia, kamu akan membahagiakan dia yang sekarang ini. Ya, mungkin air mata kamu akan mengalir di fase itu, tapi kamu sedang memuaskan inner child kamu, memuaskan cangkir kamu yang kosong di masa kecil itu. Oke? Peluk erat-erat, lakukan itu sampai kamu merasa lega. Inner child ini benar-benar nguras ya. Makanya penting untuk mencintai diri itu dimulai dari inner child itu. Ya, orang tua kita bukan orang yang sempurna. Mereka meneruskan karma masa lalu ya. Jadi pengetahuannya, kesadarannya mungkin banyak yang belum tercerahkan. Bahkan zaman dulu tuh menikah hanya karena culture gitu loh. Harus menikah, umur segitu kalau nggak menikah bisa dibully kan. Gitu. Nah itu makanya culture-culture yang negatif itu harusnya jangan diteruskan ya. Jadi karma-karma lagi gitu yang gitu. Makanya juga kalau ada yang masih single, janganlah dipertanyakan dia single kayak dia apa kayak. Kita nggak pernah tahu dapur orang, sepatu orang, kursi orang gitu loh. Jangan jadi bagian yang menciptakan culture negatif begitu untuk generasi berikutnya. Clarify cross watchers Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus energi 1 sampai 15 Oktober. Aries cross watchers, Aries single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please clarify. Thank you, my sweetheart, darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay. Eight of Swords. Oh ya, the Tower moment. Okay. Dia merasa hubungan ini tidak bisa lagi dipertahankan, gak berhasil, gak sukses, gak bisa bekerja. Ada di titik merasa bahwa mengakhiri untuk bisa melindungi dirinya dia ya, daripada diteruskan lalu saling menyakiti. Eight of Pentacles, tarik jarak, silent treatment, the Tower moment, 180% situasi berubah, the universe di sini intervensi di hubungan kamu sama dia. Jadi kalian tidak sendiri. Di sini ada tripartite sepertinya divine guidance, the universe, or guardian angel ya. Beda guardian angel dengan divine guidance, itu totally berbeda, sangat berbeda. Guardian angel as a protector, divine guidance as a guidance, as a guide to guidance you. Jadi divine guidance itu dia punya dia beda sama guardian angel, itu lebih pasif ya, karena dia protector ya, hanya melindungi, tidak menuntun. Yang menuntun ini si divine guidance ini. Oke? Nah, si divine guidance ini dia lebih punya hak untuk menuntun, ngasih support, bahkan intervensi. Itu divine guidance ya. Jadi ada orang yang biasa kita sebut dengan kodam-kodam itu tuh ya, tapi itu bukan sih, di atas sih divine guidance itu bukan kodam ya. Kodam tuh lebih ke guardian angel sih. Divine guidance itu energi positif ya, entitas yang dikasih kemerdekaan untuk menuntun kita sama semesta, dan entitas itu punya satu frekuensi sama kita atau punya attraction dengan kita.
memang dia memilih kita gitu. Jadi Divine Guidance itu dia yang milih kita, bukan kita yang milih dia gitu. Kenapa dia milih kita? Mungkin ada visi besar yang harus terjadi melalui kamu untuk kemenangan banyak orang, kebersamaan, keberlanjutan hidup di bumi ini. Oke, jadi kayak energi penyeimbang gitu. Jadi beda ya, Divine Guidance lebih punya otoritas kalau menurut saya ya. Nah, Divine Guidance itu dia bisa datang duduk ya, kita lagi duduk di sofa, dia bisa datang duduk gitu, ngasih pesan ke kita, ngasih tanda, ngasih tahu near future gitu. Atau dia akan membiarkan kita melihat dia gitu. Beda sama Guardian Angel. Dia punya power juga tapi just protector sama nyatet-nyatetin ya kesalahan kita, kebaikan kita. Oke, ngingetin tentang keseimbangan. Saking kita berharga ya sama pencipta kita, itu diturunin segala banyak jenis bantuan untuk kita hidup nggak sendiri gitu loh. Saking cintanya pencipta kita sama kita. King of Cups di sini merasa drain, dia ngerasa kekuras nih perasaan dia, stres, frustasi, anxious ya. Jadi dia ngerasa nggak stabil secara emosi gitu, anxious gitu. Jadi kayak emosi yang naik turun gitu loh. Kecemasan itu timbul ketika dia bersama dengan kamu. So di sini ada kontemplasi, beberapa mungkin dealing dengan Virgos di sini atau usia ya, yang harus menua dengan kebijaksanaan, pendewasaan. Jadilah pribadi yang menua dengan pendewasaan dan kebijaksanaan. Karena itu waktu yang digunakan dengan baik. Tapi kalau hidup mengalir aja, nggak ada kelahiran pendewasaan dan kebijaksanaan, kayak waktunya sia-sia gitu dikasih sama pencipta, kan sayang ya. Six of Wands di sini dia memilih dirinya sendiri dan berusaha untuk memenangkan dirinya kembali di mood ya, mood awal dia sebelum kamu. Oke? Aduh, suami saya nelpon lagi, bentar ya. Udahlah, biarin aja, nanti baru nelpon balik. So, energi dari High Priestess di sini. High Priestess di sini seperti berusaha untuk kembali merasakan dirinya, intuisi, ya, berusaha balik lagi ke intuisinya, balik lagi ke passionnya, berusaha, oke? Dan di sini ada energi dari Ace of Wands, ada tindakan kecil yang kamu lakukan karena di sini sudah terbatas ya. Dia nggak akan mau komunikasi sama kamu. Dia merasa hubungan ini nggak berhasil berproses. Jadi dia tidak mau terlalu dalam untuk menghayati rasa sakit itu. Cepat-cepat untuk move on ya. Sagittarius, ya, beberapa dealing dengan sesama air sign. Fire sign. Dia tahu ini adalah orang ini peka ya. Kamu dealing dengan seseorang yang peka. Dia tahu gersangnya hatimu, seperti kamu butuh cinta di sini. Dia tahu kalian punya koneksi yang cukup baik tentang chemistry, spiritual connection di sini. Archangel Raphael. Dia tahu dia harus mensuplai banyak cinta kalau dia mau bertahan dengan kamu. Karena hati kamu, cangkir kamu tuh kosong. Sangat haus dengan cinta, disayang, diperhatikan, diperlakukan dengan baik ya. Kamu seperti butuh energi Divine Feminine ya, goddess energi. Archangel Raphael ya, tentang cinta kasih pemulihan. Saya melihat kamu mulai bertindak untuk berhenti untuk
berusaha untuk nelpon atau terkoneksi ya, atau bertemu di sini, kamu mulai berhenti, kamu mulai melihat lagi apa sih sebenarnya yang kamu cari di hubungan kamu sama dia. Six of Swords, ingin keluar dari rasa frustasi, pikiran yang kalut gitu setelah jauh dari kamu, atau hanya dealing dengan Librans, Gemini, Sagittarius di sini, Virgos ya. So the justice energy like a balance, ambil waktu untuk keseimbangan, keadilan, karma situation, atau ini hubungan karma. Kehadiran dia untuk nyadarin kamu bahwa kamu butuh berdamai dengan apapun yang terjadi di masa lalu. Inner child kamu di sini berhadapan dengan apapun ketakutan, traumamu, dan perdamaikan itu dengan dirimu agar kamu bisa menemukan kebahagiaan dan merasakan kebahagiaan. Jadi karena masa kecil kamu tidak diisi cinta kasih, cangkirnya kosong, bahkan cangkirnya pecah, ya berantakan. Kamu jadi seorang kayak apa? Vampire. Kayak kanibal gitu. Kamu ingin pasangan kamu tuh mencintai kamu sepenuhnya, memperlakukan kamu sebaik-baiknya, sesayang-sayangnya. Tapi cara kamu memperlakukan pasanganmu atau orang yang mencintai kamu itu berbeda. Kamu menggunakan intimidasi, seperti menakut-nakuti, menciptakan ketakutan, mengendalikan dia di sini. Jadi ini nggak equal, nggak adil, nggak setara. Nah itu. Kenapa? Terdorong dari inner child. How to communication with someone you love. Kalau mau ngomong sama orang yang kita cintai itu bukan kita ngomong sama bawahan kita atau sama musuh kita, menciptakan fear, enggak. Justru kalau sama pasangan atau kekasih kita kan kita ngomongnya hati-hati gitu. Kasih cinta perhatian dengan kelembutan. Kalaupun mau tegas boleh, tapi nggak harus menakut, mendominasi, intimidasi, menekan, memaksa, mengatur, mengendalikan. Enggak begitu bro, enggak begitu sis, oke? So harus dengan hati gitu loh. Lebih seperti apa ya, itulah bahasa cinta, oke? So energi dari Nine of Wands, dia takut ketika dia meneruskan hubungan dia dengan kamu, dia akan secara mental akan hancur begitu. So blocking, memori kamu sama dia seperti ngeblok. Ya, sekarang dia tidak menggunakan mata dan tidak lagi bisa percaya ucapanmu. Matanya juga tidak mau tertipu dengan melihat wajah kamu, body language kamu. Juga dia nggak bisa tertipu lagi dengan ucapan kamu. Karena sekarang yang digunakan adalah intuisi dia. Oke, kamu ingin sekali bertemu di sini. Dia merasa pertemanan tapi tidak bisa juga berteman ya. Karena dia tahu kamu tidak akan pernah bisa berteman dengan posisi seperti itu ya. Jadi sepertinya harus menutup koneksi jaringan dengan kamu agar kamu juga bisa kembali untuk pulih ya, pulihkan diri kamu. Kalau ada tekanan, kamu merasa kehilangan gitu, kamu kalau ada tekanan, kalau ada kehilangan, kamu pasti bakalan berubah gitu. Karena situasi mendukung kamu untuk berubah. Oke? So, kita akan lihat, clarify. Kamu speak up ya di sini. Karena dia sudah sepertinya akan pergi meninggalkan kamu. Kita akan lihat. Tapi di sini ke blocking. Dia nggak selera bicara dengan kamu lagi. Oke? Kita lihat. Page of Swords, clarify, please clarify. Page of Swords, clarify, please clarify. Ini bisa vice versa ya, saya nggak usah dibully. Kalaupun nggak resonate, ini berarti bukan energi kamu, oke?
Page of Swords, clarify please. Thank you, thank you, thank you. Six of Cups. Seseorang yang masih ini, masa lalu. Ini orang tua, cinta orang tua di sini. Atau masa lalu sebelum ketemu dia, banyak trauma kamunya. The Strength ini kekerasan ya. Kamu anak yang dididik dengan kekerasan fisik terutama dan ucapan. Selalu diabaikan, fisik juga kena, mental juga kena. See? I'm so sorry to know that, Aries. Ini yang batasin kamu. Ini yang mempengaruhi action reaction kamu di sosial sistem kamu. Untuk terkoneksi sama orang di luar diri kamu. Ada rasa penyesalan di sini. Kehilangan. Ya. Five of Wands ini. Kamu kalau dididik tuh, kamu dididik tuh dengan apa? Kamu harus minta maaf. Salah nggak salah, kamu harus minta maaf. Kalau nggak, ada kekerasan fisik di sana. Kekerasan verbal di sana. Dan ayah atau ibu kamu, salah satu orang tua kamu tidak melindungi kamu. See? Beda sekali di sini. Dengan dia. Kamu dealing seseorang yang punya empati, lembut sekali sama kamu. Sih, berubah ya. Ini sudah berlalu. Sekarang kamu sendiri. Banyak pelajaran sebenarnya yang bisa kamu ambil. Bukan untuk hanyut dalam kesedihan, kepahitan itu. Tapi banyak pelajaran yang bisa kamu ambil. Sebagai bagian dari perjalananmu. Sih, kontemplasi. Berpikir dengan jernih. Ada karma situasi. Kamu rasa bahagia gitu sama dia. Oke? Dia tuh kayak seseorang yang bisa healer ya. Kamu dealing dengan healer. Ini mungkin gak resonate sama semua. Karena energi healer itu gak mudah ya. Kita ketemu sama orang yang punya energi healer. Itu frekuensinya udah sampai di frekuensi 700. Kalau dia meditasi tuh naiknya tuh frekuensinya sampai 700. Jadi itu frekuensi tentang sudah berdamai. Jadi dari dia sendiri mungkin punya pengalaman yang sama dengan kamu, tapi dia sudah berdamai. Dan dia tahu rasanya, punya empati, cinta kasihnya udah naik kan, cinta kasih di frekuensi 400-500. Oke? Jadi, ya tapi dia menyerah. Dia merasa secara mental dia nggak kuat ngadepin kamu. Tapi kamu dealing dengan healer ya, ini. The Tower Moment, pertemuan bukan by accident, bukan by accident. King of Cups, High Priestess, see? King of Cups, High Priestess, the Temperance energy, the Justice energy. Seseorang yang punya rasa, empati, intuisi yang bagus, terkoneksi dengan Archangel Raphael tentang cinta kasih, pemulihan. Di sini juga balance. Di sini ada the Justice, karma. Jadi dia punya karma dan akhirnya bertemu sama kamu. Situasi karma ini yang membuat dia bertemu dengan kamu. Di sini ada energi dari the lovers, cinta ya, bahasa cinta. Jadi dia itu seperti memang perjalanan takdir dia itu, dia harus bertemu dengan orang-orang yang punya rasa sakit karena dia healer di sini. Makanya dia tahu kapasitas dia. Oke, bahwa dia tuh nggak sanggup ngadepin kamu dan dia sudah berhasilnya di sini. Berhasilnya dia tahu kapasitas dia. Jadi kapan harus berhenti, kapan harus meneruskan. Eight of Pentacles ini dia tahu ini nggak akan berhasil kalau dia bertahan. Oke? Ada beberapa orang yang bahkan dia nggak sadar kalau dia tuh healer gitu. Dia cuma tahu dia empati, dia punya empat yang cukup dalam, padahal dia tuh healer gitu. Jadi kalau dia punya teman banyak yang curhat sama dia, terus ngerasa ngeplong aja, padahal dia nggak ngasih suggestion apapun gitu. Dia hanya dengerin aja. Tapi habis itu pulang dia kecapean, lemas gitu. Itu orang healer tuh kayak gitu. Tapi ada juga yang memang dia bisa nyembuhin bener-bener gitu loh. Two of Swords clarify, Two of Swords clarify, please. Thank you, thank you, thank you. King of Wands, see, tindakan dia di sini. Nah, minta petunjuk dari semesta di sini. See,
Six of Pentacles. Mulai cari keseimbangan dia. Dia punya banyak pengalaman. Dia tahu kapan harus maju, kapan harus mundur, kapan harus ngerem gitu loh. Dia ngerasa nih di sini. Knight of Cups. Koneksi sama pencipta. Nanya sama penciptanya, ini dia harus diterusin atau enggak. Jawabannya harus menarik diri. Jiwa tua ya, kamu dealing dengan jiwa tua. Beberapa dealing dengan The Hermit. Itu energi dari Virgos. Di sini apa? Pemulihan, the star energy. Seorang healer, kamu dealing dengan healer. Ini nggak gampang ya terkoneksi dengan healer. Bisa karena semesta yang ngasih kamu anugerah, kamu dealing dengan healer. Karena nggak semua orang bisa dealing dengan healer. Bisa emang punya hutang karma di masa lalu, kehidupan sebelumnya. Reinkarnasi sekarang dia punya hutang karma dengan kamu, jadi kalian bertemu. Atau kamu punya unfinished business atau hutang karma yang akhirnya mempertemukan kalian kembali. Ya, beberapa ini karena true love. Aries single 1-15 Oktober 2024. Clarify please, clarify, please, clarify. Thank you my darling angels, thank you. Cycle, ya, fasenya hubungan kalian, the tower moment, the universe intervensi. Karena dia berdoa di sini, koneksi sama yang di atas ya. Dia bilang dia udah nggak bisa nih, gimana? Semesta bilang oke, gue turun tangan. Berarti kalau lu nggak bisa, ini udah nyerah ya. Semesta tuh tidak menyerah untuk mencintai kita, memulihkan kita. Dikirim. Kalau yang dikirim nggak bisa, selesaikan visinya, turun langsung, masuk koneksi langsung ke kamu. Makanya di sini ada kontemplasi. Di sini High Priestess of Earth menyadari realitas kehidupan. Ya udah, gimana dong? Kenapa ya udah Nona? Semua yang udah terjadi di masa lalu kita nggak bisa rubah. Parenting yang toksik atau orang-orang toksik yang pernah hadir dalam hidup kamu, bukan tanggung jawab dia untuk harus merasakan semua ledakan emosimu. Dia nggak bertanggung jawab. Itu perbuatan orang lain di masa lalu, kamu nggak bisa rubah. Jangan jadikan dia seperti tong sampah, emosi kamu yang selama ini kamu tahan gitu, tidak bisa kamu ekspresikan. Dia tidak bertanggung jawab untuk itu. Jadilah bijaksana. Terima itu sebagai bagian dari pelajaran kehidupan dan jangan terlalu menyelami kepahitanmu. Masa lalu nggak bisa dirubah. Mau punya uang jutaan miliar, ya triliunan, itu orang sekaya itu pun nggak bisa membeli nilai masa lalu gitu loh. Dia nggak bisa beli. Dia hanya bisa beli waktu hari ini dan masa depan. Waktu pun itu juga dibayar kan, kita misalnya kita terima gaji, honor, karena orang itu beli waktu kita sama skill kita. Jadi dia nggak, siapapun orang terhebat di dunia ini nggak bisa kembali ke masa lalu gitu. Kecuali lu punya mesin waktu ya, lu harus temenan sama Doraemon. Nah, oke. Jadi udah gitu. Jadi realitas. Hiduplah di masa sekarang gitu. Apa yang bisa lu lakukan untuk buat lu lebih happy, bahagia, damai. Hidup ini terlalu indah kalau hanya untuk merasakan kepahitan gitu. Sayang banget. Clarify Aries couples. Aries single. Aries single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Jadi kamu sekarang sendiri ya. Beberapa udah 40-an nih, sendiri nih. Gitu. Harus merubah diri jadi versi terbaik kamu. Kalau enggak, kamu akan menua sendiri loh. Kecuali kalau secara mental kamu udah siap hidup sendiri sampai tua. Clarify Aries single 1-15 Oktober 2024. Oke, jumping di sini. Oke. Udah 2 nih jumpingnya. Miss Spiderweb, reconsider your alliance, make a new connection.
See? Buat koneksi baru. Cari orang-orang positif yang membuka pencerahan demi pencerahan. Baca buku-buku tentang bagaimana bertumbuh, berkembang untuk karaktermu, pemulihan inner childmu. Cari, banyak orang menulis buku-buku atau video ya. Salah satunya channel Nona Pastel. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Beauty and the Beast. You need some space in a relationship. Butuh space, dia butuh space, kamu butuh space. Oke? Butuh menyendiri, butuh sendiri, butuh ruang sendiri. Ya, untuk kontemplasi. Aries single 1 sampai 15 Oktober 2024. Clarify please. Thank you. Slow down, pause and allow things to unfold. Pelan-pelan aja. Pemulihan itu prosesnya pelan-pelan aja. Kalau kamu dia jodoh kamu, kalau memang dia milik kamu, nggak kemana-mana, Aries. Pulihkan diri kamu. Pelan-pelan aja. Okay? Take a chance on love. When we love, our life change forever. Ambil kesempatan. Kalau kita cinta, kehidupan kita akan berubah. Dia nggak bisa merubah kamu. Tapi kalau kamu mencintai dia, kamu akan berusaha yang terbaik yang kamu punya. Apa sih yang terbaik yang kamu punya? Versi terbaik kamu, itu yang kamu punya. Oke? Karena kalau kamu mencintai, tidak mungkin ada kekerasan verbal, tindakan. Kamu akan berhati-hati memperlakukan orang yang kamu cintai. Itu terjadi karena ada dorongan pengaruh masa lalu. Mudah-mudahan kamu bisa berdamai dengan masa lalu dan memulai hari dengan menciptakan kebahagiaan kamu. Vice versa, tidak resonate untuk semua Aries single. Terima kasih.